Shalom anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran tematik. Hari ini Ibu akan memberikan pembahasan untuk Bu Pena, tema 2, subtema yang pertama. Anak-anak siapkan Bu Penanya, siapkan alat tulisnya, dan bersiap-siap untuk memperhatikan penjelasan dan pembahasan yang Ibu berikan. Pada Bu Pena halaman 73 untuk muatan IPA, soal nomor 1, apakah sumber energi terbesar bagi bumi? Jawabannya adalah matahari. Nomor 2, mengapa tumbuhan membutuhkan matahari sebagai sumber energi? Jawabannya adalah untuk proses fotosintesis. Nomor 3, mengapa manusia membutuhkan matahari sebagai sumber energi? Jawabannya untuk menerangi bumi, sumber energi listrik, juga bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian, untuk menjemur ikan dalam pembuatan ikan asin atau pembuatan garam. Nah, berkaitan dengan nomor 2 tadi, matahari digunakan sebagai proses fotosintesis karena ketika proses fotosintesis, yaitu tumbuhan memerlukan karbon dioksida dari udara dan air dari dalam tanah, kemudian untuk diubah menjadi gula untuk makanannya dan juga diubah menjadi oksigen. Dalam proses pengubahannya ini memerlukan panas dari cahaya matahari dan juga klorofil atau zat hijau daun yang berasal dari daun. Bu Pena halaman 75. Bacaan tentang sumber daya alam. Di sini anak-anak diminta untuk membuat peta pikiran. Nah, dari bacaan ini kita bisa melihat informasi-informasi penting yang terdapat di dalam bacaan. Bacaan ini menceritakan tentang sumber daya alam, di mana sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, udara, air, dan sinar matahari. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan intan. Nah, dari informasi penting ini, kemudian anak-anak membuat peta pikiran. Di sini, inti atau ide pokok dari teks tersebut adalah tentang sumber daya alam. Nah, informasi pentingnya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian di kotak berikutnya ini adalah masing-masing contohnya. Berikutnya untuk Bu Pena halaman 78 pada muatan SBDP. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang tinggi dan rendahnya nada? Tinggi dan rendahnya nada adalah adanya nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nah, urutannya itu dari nada rendah ke nada yang tinggi disebut dengan tangga nada. Ini ya, pada gambar di sampingnya. Kemudian nomor 2, tuliskan nada tertinggi pada not angka tersebut. Nada tertingginya adalah do tinggi. Ini ada titik di atas angka 1 ya anak-anak. Kemudian yang kedua, bagian B-nya tuliskan nada terendah pada not angka tersebut. Nada terendahnya adalah fa. Ya, angka 4 dibaca dengan fa. Untuk muatan PKN di halaman 78. Nomor 1, apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Nomor 2, tuliskan perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak akan didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nomor 3, contoh hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Jawaban ini bisa berbeda-beda. Nomor 1, misalnya hak mendapatkan air bersih untuk minum. Kemudian hak untuk mendapatkan udara yang bersih, terhindar dari polusi udara, hak untuk mendapat lingkungan yang bersih. Kemudian kewajibannya apa? Untuk mendapatkan lingkungan yang bersih misalnya, berarti kewajiban kita adalah membersihkan lingkungan, mengangkut sampah yang menghambat saluran air. Nomor 4,
Apa yang terjadi jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya? Maka akan mengganggu keseimbangan lingkungan, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya juga tidak bisa menerima haknya. Muatan IPA pada halaman 82, soal pertama, tuliskan jenis olahraga yang memanfaatkan energi angin. Contohnya ini selancar, dan yang kedua para layang. Nomor 2, bagaimana nelayan memanfaatkan energi angin dalam kehidupan sehari-hari? Nelayan menggunakan angin darat dan angin laut. Ketika hendak pergi berlayar ke laut, nelayan memanfaatkan angin darat supaya mempermudah laju perahu atau kapal mereka ke laut. Angin darat ini bergerak dari darat ke laut, terjadinya pada malam hari. Jadi, nelayan menggunakan angin ini untuk pergi berlayar. Sedangkan sebaliknya, angin laut itu angin yang bergerak dari laut ke darat. Terjadinya pada siang hari. Nah, nelayan memanfaatkan angin laut untuk pulang ke daratan. Yang ketiga, tuliskan manfaat energi angin bagi penerbangan. Digunakan sebagai sarana navigasi, arah mata angin, dan pergerakan awan di langit. Mungkin anak-anak pernah lihat ini untuk navigasi arah mata angin yang biasanya terdapat di bandara. Nomor 4, apakah energi angin dapat digunakan untuk membangkitkan listrik? Jawabannya iya. Kenapa? Karena arus angin dapat menggerakkan baling-baling pada kincir, kemudian baling-baling itu akan menggerakkan turbin. Perputaran turbin nanti akan menghasilkan energi listrik. Nomor 5, lingkungan seperti apa yang cocok untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga angin? Lingkungan yang jauh dari pusat kota, misalnya berupa padang rumput atau pantai yang luas. Padang rumput biasanya memiliki pohon yang sangat sedikit sehingga arus angin tidak terhalang oleh batang-batang pohon. Contoh pada gambar di bawah, ini pembuatan kincir anginnya dibuat pada padang rumput. Halaman 86 untuk muatan SBDP. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan tempo dalam lagu? Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nomor 2, apa fungsi tanda tempo dalam sebuah lagu? Fungsinya menentukan lagu yang akan dinyanyikan cepat ataukah lambat. Nomor 3 contoh tempo sedang, moderato, andante, dan andantino. Halaman 87 sampai 88. Ini kemarin sudah anak-anak kerjakan untuk muatan IPS. Nomor 1, mengapa sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda? Karena kondisi alam dan letak wilayahnya. Nomor 2, bagaimana warga Kerawang memanfaatkan dataran rendah? Digunakan untuk membuat persawahan untuk menanam tanaman padi. Oleh karena itu, Kerawang dikenal sebagai lumbung padi. Nomor 3, tuliskan 4 sumber daya alam yang dihasilkan Pulau Kalimantan. Contohnya gaharu, kelapa sawit, rotan, dan karet. Nomor 4, tuliskan bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di Pulau Sumatera. Contoh, dimanfaatkan untuk menanam tanaman teh, kopi, dan kelapa sawit. Selain itu, di Sumatera juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi, batu bara, dan juga timah. Nomor 5, tuliskan 4 sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai makanan oleh masyarakatnya. Contoh untuk makanan pokok misalnya padi, jagung, singkong, dan sagu. Sebagai makanan pelengkap yaitu mangga dan jeruk. Ada juga sebagai bumbu dapur yaitu kunyit, lada, lengkuas, dan jahe. Nomor 6, pulau manakah yang paling banyak menghasilkan kayu? Caranya, anak-anak lihat gambar kayu
pada peta. Bila gambar yang Ibu sajikan kurang jelas, anak-anak bisa melihat dari Bu Pena di halaman 88. Gambar kayu hasil hutan ini ya. Nah, terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Yang kedua, untuk karet. Karet ini gambarnya. Karet juga banyak terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kemudian jagung. Untuk jagung ini banyak terdapat di Nusa Tenggara, kemudian di Jawa, dan di Sulawesi. Yang keempat, kelapa. Kelapa banyak terdapat di Bali, Sulawesi, dan di Sumatera. Yang kelima, sagu. Sagu ini terdapat di Pulau Maluku dan Pulau Papua. Nah, soal yang B, pertanyaannya, jika hasil tangkapan ikan tuna di Jawa sedikit, pulau manakah yang bisa menyuplai atau memenuhi kebutuhan ikan tuna di Pulau Jawa? Jawabannya di Pulau Sumatera. Ini yaitu tepatnya dari Provinsi Lampung. Kemudian di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan. Ini gambar ikan tuna. Kemudian dari Papua. Muatan PKN halaman 91, nomor 1. Apa hak yang kita dapat terhadap bahan bakar? Kita berhak menggunakan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Misalnya untuk kendaraan, bisa juga untuk memasak, dan lain sebagainya. Nomor 2, apa kewajiban kita terhadap bahan bakar minyak? Nah, kewajiban kita adalah menggunakan kendaraan bermotor hanya seperlunya saja. Nomor 3. Apa dampak jika bahan bakar habis? Dampaknya kita tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor. Nomor 4. Tuliskan cara menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Contohnya dengan berjalan kaki atau bersepeda untuk menempuh perjalanan yang dekat. Misalnya berjalan kaki ketika ke sekolah atau ketika ke warung menggunakan sepeda. Nah, teks tertulis subtema 1 halaman 92 sampai 94. Soal nomor 1. Sumber energi terbesar bagi makhluk hidup adalah matahari. Jawabannya C. Nomor 2. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk D. Berfotosintesis. Nomor 3. Energi angin dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlayar mencari ikan. Nomor 4. Bagi tumbuhan yang sedang berbunga, energi angin dimanfaatkan untuk membantu melakukan penyerbukan, menerbangkan serbuk sari. Ini gambar serbuk sari. Ini ya. Angin akan membantu serbuk sari ini terbang sehingga bisa jatuh ke bunga lainnya atau ke pohon yang lainnya, sehingga terjadilah proses penyerbukan pada bunga. Nomor 5. Mengapa tumbuhan yang diletakkan di ruangan terbuka dan terkena cahaya terlihat lebih segar dan subur? Jawabannya karena tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis lebih baik, sehingga kebutuhan makanan tumbuhan tersebut terpenuhi. Untuk muatan bahasa Indonesia, KD 3.1, nomor 1, gagasan pokok dari teks tersebut adalah B. Burung kutilang merupakan sumber daya alam. Nomor 2, gagasan pendukung pada teks tersebut terdapat dari kalimat kedua hingga kalimat terakhir. Mulai dari kalimat burung kutilang memiliki suara merdu hingga kalimat terakhir, burung kutilang dapat ditemukan di pekarangan, kebun, dan hutan kecil.
Kemudian untuk muatan BI KD 3.2 nomor 3 ya. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat C. Peta pikiran. Nomor 4, tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan informasi dari gambar. Pertama, perhatikan gambarnya secara detail dan terperinci. Kemudian sampaikan gagasan pokoknya, kemudian gagasan pendukungnya. Nomor 5, tentukan gagasan pokok dari gambar, lalu buatlah sebuah paragraf. Misalnya, gagasan pokoknya kelangkaan bahan bakar minyak. Itu gagasan pokoknya. Jadi, kita membuat gagasan pendukungnya berkaitan dengan kelangkaan bahan bakar minyak. Contoh ini paragrafnya. Mobil dan motor membutuhkan bahan bakar minyak. Saat ini kebutuhan bahan bakar minyak semakin tinggi karena bertambahnya penggunaan kendaraan motor tersebut. Namun hal ini tidak diiringi dengan sumber bahan bakar minyak yang juga ikut bertambah. Dampaknya bahan bakar minyak semakin langka. Nah, ini ide pokoknya terdapat pada akhir paragraf. Ya, bahan bakar minyak semakin langka. Muatan IPS nomor 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu jawabannya C. Tumbuhan. Nomor 2. Sagu merupakan hasil bumi daerah A. Papua. Nomor 3. Jagung dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, bisa juga digunakan sebagai bahan hiasan. Misalnya dijadikan sebagai kerajinan yang berasal bisa dari bongkol jagung atau dari kulit jagung. Nomor 4, tuliskan hasil tambang dari kota-kota berikut. A. Dumai. Dumai, kita lihat Dumai ini menghasilkan minyak bumi. Nah, Dumai, anak-anak bisa lihat di pulpena halaman 93. Dumai itu terdapat di Pulau Sumatera ini. Dumai, ya, kemudian lihat gambarnya. Dumai ini penghasil minyak bumi. Kemudian yang kedua, Bukit Asam. Bukit Asam ini di sini masih di Pulau Sumatera. Bukit Asam di sini penghasil batu bara. Berikutnya yang C. Yang C adalah Padalarang. Padalarang penghasil batu kapur. Ini terdapat di Pulau Jawa. Ini Padalarang, ini simbolnya. Padalarang menghasilkan batu kapur. Kemudian Tembagapura. Tembagapura itu daerah penghasil tembaga, terdapat di Pulau Papua. Nomor 5, menurutmu pulau manakah yang paling banyak menghasilkan bahan tambang berikut? Minyak bumi. Minyak bumi paling banyak dihasilkan oleh Pulau Jawa, nih, Jawa, dan Pulau Sumatera. Yang bagian B, emas paling banyak dihasilkan oleh Pulau Kalimantan. Soal berikutnya untuk muatan SBDP nomor 1. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi jawabannya B, bunyi. Nomor 2, tempo cepat dalam lagu menggambarkan suasana C, gembira. Nomor 3, nada menurun menunjukkan suara semakin rendah. Nomor 4, tuliskan jenis tempo lambat dalam sebuah lagu. Contohnya adagio, largo, dan lento. Nomor 5, tuliskan nada tinggi dan rendah dari not-not berikut. Nah, nada tinggi untuk nomor 5A itu do tinggi, sedangkan nada rendahnya adalah fa. Maaf, Ibu lupa menuliskan. Kemudian untuk
Nada tinggi pada bagian B, nada tertingginya adalah not La, dan nada terendahnya adalah Do. Berikutnya untuk muatan PKN nomor 1. Menggunakan air untuk kebutuhan merupakan titik-titik manusia. Jawabannya adalah H. Nomor 2. Dalam menggunakan air, kita memiliki kewajiban yaitu untuk C. Segera menutup keran air jika telah selesai menggunakan air. Nomor 3. Salah satu cara kita berhemat dalam bahan bakar adalah menggunakan kendaraan bermotor hanya untuk perjalanan jauh saja atau tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk perjalanan dekat. Nomor 4. Tuliskan kewajiban dalam menggunakan listrik. Yang pertama, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, mematikan lampu jika ruangan terang karena cahaya matahari. Yang ketiga, menggunakan listrik hanya seperlunya saja. Nomor 5, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Agar kita sama-sama menikmati hasil jerih payah setelah melaksanakan kewajiban dan menikmati haknya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dan pembahasan Bu Pena tema 2 subtema 1 pada hari ini. Silakan anak-anak baca kembali, pelajari kembali, dan mempersiapkan diri untuk penilaian tema 2 subtema 1. Selamat pagi, Tuhan memberkati.